Oke, halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Sebelum kita lebih jauh, saya mengucapkan good luck kepada semua peserta EJJ yang akan start ya Senin ini, yaitu tanggal 2 Februari ya. Good luck ya, enjoy cycling dan semoga bisa finish strong ya dan baik. Ya, bicara soal EJJ pasti tidak ada henti-hentinya dengan bersepeda sendirian, yaitu solo ride ya. Solo riding. Nah, solo riding dan endurance riding ini harus bisa menyatu ya, untuk menjadikan Anda itu bisa menyelesaikan cycling seperti East Java Journey, Audax yang ribuan kilometer dan sebagainya, karena semua itu Anda lakukan itu sendirian loh ya, sendirian. Bayangkan. Nah, bagaimana seseorang itu kok bisa senang ya bersepeda sendirian? Apakah mereka itu nggak takut kah? Ya, jadi kalau di orang awam kan melihatnya, ih kok mengerikan begitu, kita misalnya jalan di malam hari ke tempat atau ke jalan yang kita belum pernah jalani sebelumnya ya. Nah, itu kan harus dibutuhkan keberanian ya, dan keberanian itu tidak timbul hanya satu malam, sehari, 2 hari tiba-tiba jadi berani gitu ya, juga tidak ya. Nah, ini di episode kali ini mungkin saya share pengalaman saya, kenapa kok saya sampai sekarang ini sangat enjoy banget bersepeda solo ya. Bersepeda sendirian itu sangat nikmat sekali bagi saya. Bahkan ya sampai hari ini, kemarin hari Kamis saya ride sendirian, tadi pagi saya juga ride sendirian, dan ya untuk ke depan mungkin ya saya ride sendirian ya. Dan episode saya tentang solo riding itu banyak ya, banyak sekali. Sebelum pandemi itu saya sudah banyak membuat video-video solo riding ya. Nah, tentunya semua itu misalnya ada yang tanya, kok bisa ya Anda berani begitu 350 kilo, 360 kilo, dan yang terbaru yaitu tahun lalu 1500 kilo dan sebagainya ya. Ya, kalau ditelusuri ya, semua itu kan pasti ada bisa ditelusuri ya, jejak-jejak kenapa seseorang itu menyukai sepedaan sendirian ya. Ya, harus diingat juga pada dasarnya semua sepeda itu adalah single seater ya. Pada dasarnya semua sepeda itu adalah single seater ya. Kalau misalnya double seater itu karena dibuat dudukan di belakangnya,
juga enjoy. Anda bisa menikmati juga karena sepeda itu bisa mengangkut penumpang, tapi umumnya kan sepeda itu single seater ya. Jadi ya karena single seater ya Anda harus mancalnya itu sendirian, melakukannya itu ya juga semua sendirian ya. Saya ingat karena waktu sekecil saya SD loh, TK SD itu saya sepedaan dari rumah ke sekolah ya. Ya mungkin jaraknya dari rumah saya ke sekolah itu ya mungkin hanya 2,5 kilo begitu. Tapi itu kan bagi anak kecil itu kan sudah jauh, jauh sekali. Ya, saya ingat juga sepeda saya itu waktu itu adalah sepeda yang ada keranjangnya di depan, sehingga tas koper saya itu bisa dimasukkan di keranjangnya itu. Ya kemudian saya pancal. Dan waktu itu sepeda yang dibelikan oleh papa saya adalah sepeda yang agak sedikit oversize gitu, karena ya itu satu-satunya, nggak ada sepeda kecil itu ya. Jadi ya, istilahnya kita itu waktu itu sepeda jengki gitu loh, jengki oversize, sehingga seat postnya itu sangat rendah sekali, sedangkan handlebarnya itu seperti begini, seperti kayak naik chopper begitu ya itu. Nah dari situlah saya menikmati sepedaan. Dan kalau sudah sepulang sekolah misalnya nggak ada kerjaan, saya akan sepedaan sendirian dari kampung ke kampung ya. Misalnya kampung saya itu Gang 2, sepanjang kampung Gang 2 itu mungkin beberapa ratus meter begitu ya. Ya karena kita hidup di kampung, rumahnya kecil-kecil waktu itu, kecil sekali. Jadi satu kampung yang mungkin hanya 200 meter tuh bisa berisi puluhan kakak ya. Dan jalannya sempit sehingga sepedanya itu ya harus hati-hati. Ya, dari situ saya rasa ingin tahu apa sih yang di kampung sebelah. Saya sepedaan di kampung Gang 3, Gang 4, Gang 5, Gang 6 ya, sore-sore gitu, melihat aktivitas siapa sih penduduk di gang ini, di gang itu ya, di gang sebelah kanan, terus di gang sebelah kiri. Nah itu yang aktivitas saya lakukan. Dan waktu itu karena tidak banyak anak-anak kecil yang punya sepeda ya, dan saya beruntung sekali punya sepeda ya, jadi saya bisa melakukan itu dengan sendiri karena teman lain tidak punya sepeda begitu ya. Saya enjoy ya. Dari situlah akhirnya sepedaan itu membuat saya merasa bahwa dengan sepedaan itu saya bisa tahu banyak ya, saya bisa explore. Makanya sewaktu saya masuk ke dunia road bike itu juga saya cari grup-grup yang explore ya. Kebetulan langsung saya berkenalan dengan John dan Mas Asrul, sehingga ya tambah ya. Tapi seiring dengan jalannya kita bersepedaan peletonan itu selalu timbul rasa saya harus menjalani sendiri begitu loh. Nah itu timbul, jadi timbul rasa seperti masa kecil yang dulu ya, timbul lagi. Jadi pada waktu itu grup kita bersepedanya itu ya juga cukup intensif ya. Jadi seminggu itu bisa 3 kali ya. Sabtu itu wajib, karena Sabtu itu adalah Sabtu endurance ya. Sabtu endurance itu minimum 150 kilo PP minimum ya. Kadang sebulan sekali 300 kilo agendanya. Terus kalau weekday itu Rabu
makanya ada istilah Happy Wednesday, Hepwed ya. Hepwed itu biasanya ke gunung PP ya sekitar ya 100-120 kilo untuk melatih endurance kita untuk dipakai hari Sabtunya ya. Dan di ketambahan juga di hari lain saya juga harus latihan sendiri di Grand Island. Waktu itu saya ngelup sendiri selama 40 kilo, kadang 50 kilo, dan dari situlah akhirnya saya menjadi lebih kuat, lebih siap secara fisik dan sebagainya, skill sepeda road bike dan sebagainya ya, sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk solo ride sendirian ya. Solo ride sendirian yang pernah saya rekam di video dan saya posting di YouTube yaitu pas saya menggunakan Giant DCR dari Surabaya Sendang Biru ya. Surabaya, Malang, Sendang Biru, balik ke Ambang, kembali ke Malang, dan Surabaya itu sejauh 360 kilo ya. Itu dari situlah rasa yang sudah nggak bisa dibendung bahwa saya kepingin solo ride. Kalau nggak salah itu sudah 5 tahun yang lalu, sudah lama gitu. Ya, jadi solo riding itu tidak tumbuh dalam sehari 2 hari ya. Anda harus melatih diri Anda sendiri. Ya, semuanya itu bisa dilatih. Semuanya itu pasti ada awalnya. Ya, dari awal ceritanya itu pasti ada. Nggak mungkin bisa ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk Anda bisa langsung lulus, itu nggak mungkin. Ya, jadi dari situ akhirnya tumbuh. Kalau sudah selesai 300, 400, 500, 600 dan sebagainya ya. Jadi selain dari melatih keberanian ya, jangan lupa juga fisik endurance Anda ya juga harus Anda perhatikan gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya Anda fisiknya bagus tapi Anda penakut ya pasti nggak bisa juga ya. Tapi kalau misalnya Anda berani tapi fisiknya tidak cukup, ya itu sama juga bohong ya enggak, karena Anda akan tidak sampai begitu ya kan. Jadi ya 2 faktor ini, fisik dan keberanian untuk mandiri tadi itu ya. Dan lagi pula saya juga sebetulnya bukan orang yang ya nggak tahu itu, makanya itu kan saya membuat short ya mengenai atau membuat video mengenai siapa sih orang yang suka sepedaan jauh-jauh itu ya. Kalau nggak dia kan pasti ada anomali ya. Kalau dia mengidap suatu penyakit begitu, mungkin saya satu orang yang mengidap itu ya. Artinya saya bukan orang yang terlalu suka untuk sepedaan rame-rame sebetulnya ya. Kalaupun misalnya saya ngajak teman itu paling 2-3 orang untuk long ride itu sudah cukup. Dan saya juga teringat ada satu video yang misalnya saya dari Surabaya Lumajang PP mengajak 2 ibu-ibu ya, ibu-ibu Kartini ya, itu hanya berapa orang, 4 orang, 2 laki, 2 ibu-ibu, grup-grup kecil. Saya tidak butuh grup-grup besar ya. Dan mungkin saya juga orangnya tipe personality saya ini orang yang kurang bisa kurang bisa bergaul luas gitu. Bukan berarti saya bukan orang nggak friendly. Saya orang friendly banget. Cuman kadang-kadang saya juga tidak merasa nyaman berada di circle pertemanan yang terlalu besar begitu ya. Jadi saya tidak nyaman begitu. Demikian pula kalau sepedaan di peloton yang terlalu besar gitu, saya akan merasa
nggak nyaman gitu loh. Itu udah nggak nyaman. Karena apa? Karena saya merasa kayak restricted ya, bahasa Inggrisnya itu restricted, artinya Anda ini kayak nggak bisa bernapas begitu loh ya, terhimpit. Jadi saya mau sebebas-bebasnya, saya mau ke sini kayak saya mau ke situ, saya mau waktu berapa dan berapa ya. Karena saya juga pernah mengalami bersepedaan dengan grup ini, kalau aturannya terlalu banyak begini begitu ya, saya takutnya juga malah merepotkan ya, merepotkan orang lain. Itu yang saya tidak suka sebetulnya ya. Jadi dengan alasan-alasan itu ya, kenapa enggak saya sendirian aja, toh kalau saya sepedaan sendirian ya bisa kok ya itu. Jadi makanya itu saya mending ya sudahlah, saya mending sepedaan solo ride ya, kemana-mana saya solo ride. Toh nanti di tengah jalan bisa ketemu teman baru kok. Nah disitulah juga kesukaan atau nikmatnya solo riding itu, Anda pasti ketemu teman baru ya. Saya sering disapa padahal saya berada di satu daerah yang ya sudah jauh dari Surabaya. Kadang saya disapa, orangnya itu naik sepeda motor. Loh, Anda ini yang bikin YouTube ya? Sampai begitu loh ya. Di Lumajang saya pernah digitukan, jalan dari Mojokerto ke Jombang pernah ketemu. Terus di Bali waktu riding juga pernah ketemu, di mana-mana hampir banyak sekali, sering sekali ya itu. Jadi kita akhirnya tidak merasa sendiri karena ada pertemanan baru ya. Jadi terus apalagi bekal sebagai solo ride ya, bekal solo ride ya, Anda mandiri ya, mengerti sepeda Anda, karakteristik sepeda Anda, memahami kelebihan fisik Anda gimana, mengatur tempo, ritme perjalanan dan sebagainya ya. Dan yang penting itu jangan lupa itu Anda harus punya rasa itu ingin tahu, rasa eksplorasi ya, rasa eksplorasi. Saya juga nggak tahu seberapa banyak dari peserta EJJ atau Bentang Jawa atau sebagainya yang sebenarnya backgroundnya itu punya dasar misalnya rasa untuk bereksplorasi, atau justru jangan-jangan event-event tersebut diisi oleh orang-orang yang kepingin menonjolkan diri. Nah itu lain cerita ya. Jadi diisi oleh orang-orang yang ingin berprestasi, diisi oleh orang-orang yang ingin menonjolkan diri, untuk ingin membuktikan dan segalanya ya. Sepertinya tahun lalu juga ya bisa dibilang kalau saya ingin membuktikan diri sendiri kok ya enggak ya, karena saya anggap itu justru adalah peluang saya untuk bisa bereksplorasi Jawa Timur loh, dari utara, barat, selatan, timur, ke utara lagi, balik lagi, muteri Jawa Timur loop. Itu bagi saya kan sesuatu yang luar biasa, apalagi bisa dilakukan sendiri ya. Waktu itu saya memang nekat, padahal boleh pairing tapi enggak ya. Bahkan Mas Hasrul pun kaget karena dikira saya ikut yang 600, ternyata tidak, langsung ikut yang 1500 ya. Gimana ya? Jadi bagi Anda misalnya yang kepingin misalnya solo ride gitu, yang tergugah ya,
lakukanlah aja, nikmat sekali kok ya. Anda mungkin bisa start lah, cari yang Grand Fondo dulu, yang 100 sampai 150 km dulu, cari rute-rute yang belum dilalui, belum pernah dilalui, jalan-jalan yang sangat langka ya. Jadi ada istilahnya the road less travel ya, the road less travel itulah yang akan lebih membangun Anda secara pribadi ya. Jadi karakter Anda ya. Jadi kita nggak tahu segalanya, itu kita nggak tahu ya. Kadang persepsi kita itu bermain jauh lebih depan daripada yang sebetulnya akan terjadi, apa terjadi sungguhan ya. Tapi persepsi kita ini sudah kejauhan ya. Ya kalau baik sih bagus ya, tapi banyak yang malah mentakut-takuti, anxiety, cemas dan khawatir gitu. Nah, itulah yang akhirnya tumplek-blek, akhirnya membuat Anda takut nggak bisa jalan. Tapi kalau Anda lalui dengan sabar ya, lalui dengan percaya diri, kemampuan Anda misalnya, saya mampu kok ya, saya mampu, saya bisa, saya mampu ya. Selangkah demi selangkah, kilometer demi kilometer Anda jalani ya. Anda tidak akan terasa, sudah 25 km, sudah 50 km, sudah 100 km, sudah 150, sudah 200 dan sebagainya. Disitulah Anda akan terpupuk, oh akhirnya saya bisa, oh ternyata saya bisa, oh ternyata saya berani, oh ternyata nggak terjadi apa-apa, oh ternyata memang bagus sekali, pengalaman yang serba indah, serba belum pernah saya alami. Jadi semakin tumbuh adrenalin rush-nya, bukan hanya adrenalinnya, semuanya yang min ya, yang dopamin kayak apa, kayak vitamin ya. Ya, jadi di tahun 2026 ini ya, memang saya sendiri juga ada ambisi, ambisinya yaitu long ride, tapi tidak memakai road bike lagi, tapi long ride dengan MTB-an ya. Jadi saya akan mencoba yang tadinya misalnya Surabaya, Sendang Biru, balik Kambang, balik Surabaya 360 km itu misalnya, saya waktu naik road bike saya ingat saya tempuh dari malam, dari pagi kemudian sampai rumah itu malam sekian. Nah saya kepingin nyoba bagaimanakah dengan misalnya dengan MTB ini, seberapa lama gitu ya. Mungkin tidak muluk-muluk yang Surabaya Malang Sendang Biru dulu, tapi ini yang kepingin saya coba, Surabaya Bromo PP dengan MTB XC ya. Saya tahu beberapa teman sudah mencobanya ya, saya tahu, makanya saya juga kepingin ya, apalagi event Bromo akan datang ya. Jadi saya kepingin ngerasain gimana dari Surabaya loh ya, bukan dari Pasuruan, tapi dari Surabaya. Seperti rutenya seperti yang dijalani oleh Bromocom, tapi PP, yaitu 200 kilo dari rumah saya, dan dengan MTB ya. Mungkin sebelumnya itu saya akan yang mempersempit dulu, yang memperingan rutenya Nongko Jajar ya, Surabaya Nongko Jajar PP saya akan coba, karena Surabaya Surya saya sudah berkali-kali coba dengan MTB dan no problem, bahkan saya sudah non-stop ya, Surabaya sampai puncak Surya dan kemudian kembali. Jadi nggak ada salahnya misalnya saya akan nyoba Surabaya Nongko Jajar PP, kemudian Surabaya Bromo PP, nah, kemudian yang long ride Surabaya
sedang biru PP dan tidak menutup kemungkinan 500 km misalnya Surabaya Banyuwangi PP ya 500 lebih kilometer dengan MTB. Ya. Saya menganggap rute saya yang barusan saya tahun lalu Surabaya Jakarta PP itu masih biasa lah, karena itu saya akan istirahat 4 hari. Saya lakukan dari 4 hari. Jadi 200 kilo, 200 kilo, 200 kilo, 200 kilo. Dan relatif hanya flat ya, kecuali yang di rute Semarang itu aja, Semarang ke Cirebon ada tanjakannya. Nah, tapi kalau rute yang tadi sudah saya sebut, nah itu kok luar biasa. Juga ada rute-rute yang kepingin saya telusuri dengan MTB, yaitu rutenya EJJ tahun lalu yang etape pertama di negeri di atas awan itu ya juga bagus itu. Kalau dilihat rutenya PP dari Surabaya negeri di atas awan balik itu ya sekitar 300 kilometeran dengan elevasi gen yang lumayan tinggi. Jadi sebetulnya saya tidak kurang-kurang agenda untuk solo ride ya, dan itu akan membuat tahun 2000 agenda cycling saya di 2026 ini makin banyak ya, meriah ya. Saya akan lakukan satu persatu dengan waktu yang terbatas. akan saya usahakan, akan saya coba ya. Tapi intinya bahwa solo riding itu sebetulnya sesuatu yang sangat bisa Anda lakukan, sangat amat bisa ya. Cobalah dulu ya, nanti pasti Anda akan tahu nikmatnya jalan-jalan dengan bersepeda, solo ride. Oke? Itu saja. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.